150 km. Siapa anak muda di Riau yang sanggup naik kuda dari Pekanbaru ke Duri yang lewat tol? Naik kuda. Sehat Nabi itu badan. Nabi umur 55 tahun memimpin perang naik kuda dari Madinah ke Badar. Umat Nabi umur 55 tahun ke rumah sakit medical check up. Dari ujung kaki ke ujung rambut sakit. Dari mulai kaki sakit asam urat, diabetes, gula darah, kolesterol, jantung. Ustaz tak ada sakit Ustaz, saya tak ada penyakit karena saya tak pernah periksa. Tak pernah saya periksa. Saya sehat. Yang membuat kita sakit itu adalah pikiran. Pikiran, the power of mind, kekuatan pikiran. Pergilah saya ke rumah sakit menjenguk jamaah. Jumpa sama Pak dosen UIN. Pak dosen, mertua saya sakit Pak Ustaz. Apa ceritanya? Mertua saya ini luka sikit kakinya. Luka sikit. Saya mau periksa. Kata dokter, luka ibu ini nanti akan melebar, lalu kemudian kena ini, akhirnya tidak sembuh, akan diamputasi. Sekarang koma mertua. Gara-gara ditakut-takuti dokter. Dokter ini baik, banyak yang baik. Yang kerja sama kami masuk ke talang mama itu dokter-dokter. Mengadakan khitan masal gratis setiap bulan 99 orang itu dokter baik. Tapi selaku banyak juga nakut-nakuti orang. Jadi kita ini kalau mau sehat, makanan sehat, banyak jalan kaki, jangan banyak pikiran. Bagaimana supaya jangan banyak pikiran? Berzikir. Selama 100 kali la ilaha illallah. Mana ada kita berpikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita putus dengan zikir. Oh, banyak zikir. Banyak antum berzikir, maka tak terlalu banyak antum berpikir. Berhenti berzikir, pikiran antum itu mulai berjalan. Ini nanti macam mana kuliah kita selesai, macam mana kita selesai kerjaan, tidak kerja, berduit macam mana kalau dia diam. Ini yang masa mendaftarnya sama kita, pas wisudanya dia yang ngantar. Pikiran ini macam-macam. Yang paling jahatnya pikiran. Nah, jadi menghentikan pikiran itu adalah berzikir. Orang yang berzikir maka pikirnya kurang. Kalau tidak, pikiran ini akan jahat, menggerogoti. Akhirnya gara-gara pikiran naik asam lambung, naik asam urat, naik asam, segala asam naik. Makanya kalau kita berzikir sehat. Begitulah ajaran Islam. Dua-duanya, berjalan kakinya sehat, masjidnya sehat. Makanya kata Nabi, jama'allahu laka dzalika kullah, dikumpulkan Allah untuk engkau semuanya. Balasan engkau datang dan pulang badan sehat dan hatimu pun sehat. Dengan apa? Salat berjamaah ke masjid, jalan kaki. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna laka mahtasabta, engkau mendapatkan apa yang sudah kau lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ramdha, Imam Nawawi menjelaskan kalimat yang sulit, kalimat yang susah dalam hadis ini. Nama kalimat katanya Ramdha, al-ardul lati asabaha al-harrus syadid, tanah yang kena al-harru, panas, syadid, sangat panas. Saya menghindari ke Makkah bulan Juli, bulan Agustus, sangat panas.
Juli Agustus panas, angin berhembus tuh ke muka kita, macam muka kita diletakkan di dekat knalpot. Letakkan muka antum dekat knalpot truk, begitulah rasanya angin itu berhembus panas. Al-harrus syadid, sangat panas. Itu artinya raqqa, tanah yang kena angin sangat panas. Cuaca yang paling enak, paling indah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, paling enak. Naik ke atas Cina, India. Pernah India itu saking panasnya meleleh aspal. Bawah Australia, aborigin, panas. Ini Asia Tenggara, hijau, tanam-tanaman di sinilah semuanya. Sagu di sini, durian di sini, langsat di sini. Atas tuh mana? Bawah anggur, Di sini ada Kang Asep, ada Kang. Makanya disebut dia dengan gemah ripah, long jenawi, nogat dan batu jadi tanam. Subur, indah, alamnya cantik. Nggak suka sekali mereka datang liburan kemari. Kalau udah liburan, senang sekali, biayanya murah. Bersyukurlah kita jadi orang yang lahir di Asia Tenggara. 138, hadis yang ke-22. An Abi Muhammad, nama dia Abu Muhammad, panggilannya Abu Muhammad. Nama dia Abdullah bin Amr. Kalau pakai waw, Amr. Kalau tak ada wawnya, Umar. Kalau ada waw, Amr. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Nama ayahnya Amr bin As, panglima perang. Ditugaskan Umar bin Khattab untuk mengislamkan Mesir. Maka masjid yang tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ. Panjang umur sehat badan, nanti antum sholat di Masjid Amr bin As, Kairo, Mesir. Nama anaknya Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Arba'una khaslatan, ada 40 perbuatan baik. 40 perbuatan baik. Kenapa selalu dipakai angka 40? Karena 40 angka kesempurnaan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, 40 malam. Guru besar diangkat pada usia 40. Kepala negara diangkat pada umur 40. Digugat oleh mahkamah. Boleh kurang 40 dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Arba'una khaslatan, 40. Enggak mesti 40 Pak Ustaz. Umur saya 20, 30, ilmu saya banyak. Ilmu ya, tapi keseimbangan emosional setelah 40. Antum nanti bisa merasakan setelah umur 40-an ada kebijaksanaan. Makanya Nabi itu menerima wahyu umur 38, dia udah mulai bertahanus ke gua Hira. Tak ada malaikat Jibril datang. Umur 39, umur 40 barulah datang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya pulang 2008, umur 31. Baru viral 2017, pas umur 40. Bayangkan kalau saya viral waktu 2008, apa tak habis anak-anak gadis. Setelah 40 dibuatnya angka kematangan.
Yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Manihatul anzi. Antum punya kambing, anzi kambing. Antum punya kambing, antum kasih ke saya. Ustaz Somad, ini kambing saya. Saya titip ke Ustaz, ambil air susunya saja. Lalu kambing itu pun saya bawa ke pondok. Setiap pagi diperas, saya minum air susu kambing. Tapi kambingnya tak antum kasih ke saya. Artinya dipinjamkan ke saya sebulan. Nanti habis itu kambingnya dibalik. Tempat kita tradisi ini tak ada. Tempat kita sudah dikasih kambing habis dipotong gulai santai. Kalau di Arab tak gitu. Ini kasih kambing. Jadi bagus sekali minum air susu kambing. Saya minum susu kambing ini kurang suka karena terasa saya baunya di pangkal hidung. Kalau tercium saya baunya jijik saya. Apa istilahnya? Anyir. Nah, saya tak suka amis. Tapi pernah saya minum, ditanya saya, Ustaz minum itu susu kambing? Iya. Tapi katanya Ustaz tak suka, ini gak bau. Saya bilang, oh kami proses Pak Ustaz. Susu kambing ini dibekukan jadi batu. Susu kambing ini dibakar sekian derajat Celcius jadi batu, membatu ya. Habis itu baru digiling, dihancurkan lagi, diayak jadi tepung. Baru dicampur vanila, campur coklat, dicampur jahe, baru dibungkus. Saya bilang kalian urus PP POM-nya biar supaya bisa dijual. Ini dibuat di pondok-pondok pesantren. Jadi pondok punya kambing, kambing yang telinganya panjang, tahu. Ada pula menjual susu kuda liar. Lama saya berpikir. Sedangkan kuda jinah aja tak sanggup kita menunggang. Kuda jinah, 2 orang memegang kanan kiri untuk ngambil foto, untuk buat iklan endorse. Bisa pula dia memeras susu kuda liar. Jadi saya selalu berpikir, macam mana kau memeras susu kuda, tak dipijaknya kepala kau. Jadi kadang orang ini susu kambing juga itu sebetulnya. Bilangnya susu kuda liar. Bagus minum susu kambing. Kalau di Mesir, itu pagi-pagi kita pergi ke pasar. Mereka susu kambing, susu kerbau, susu lembu, telur ayam. Tempat kita ini tak ada. Minum susu, banyak gula. Gula yang dicairkan. Itulah dia, susu kental manis, bukan susu. Susu kental manis bukan susu, itu gula yang dicairkan. Jadi banyak orang kita merasa sudah minum susu kambing. Kambing pun tak mengaku, bukan penyakit. Jadi kalau mau sehat, kembalilah kepada makanan yang sekarang disebut dengan makanan herbal. Makanan yang tidak campur alat kimia, tak pakai pengawet, menyebabkan penyakit kanker. Ustaz, ini kambingku Pak Ustaz. Pagi diperas saya susunya diminum, tapi nanti setelah bulan diambilnya, itu biasa. Begitu juga kalau kita musafir. Kita musafir banyak ternak kambing orang. Boleh ku minta? Boleh. Makanya dalam musafir Nabi waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai dia peternakan kambing, kata orang itu sedang musim kemarau, kambing kurus-kurus semua, tapi kalau kau mau coba ini satu, didoakan Nabi, diperas susu oleh Abu Bakar, mereka minum segelas susu kambing. Itu memang sudah tradisi di tempat mereka. Sepelit-pelitnya orang jahiliyah mau ngasih susu kambing. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, air putih pun tak keluar. Itu lebih parah lagi dari jahiliyah. Manihatul anzi, susu kambing. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Setiap orang yang melakukan suatu amal kebaikan, raja'a sawabiha, dia mengharapkan balasannya dari Allah. Wa tasdiqa mau'udiha, percaya kepada janji Allah. Illa adkhalahu biha al-jannah, dimasukkan Allah dia ke dalam surga.
dilaksanakannya perbuatan baik, mengharapkan balasannya dari Allah, percaya dia pada janji Allah, maka Allah bagi dia surga. Kita buat baik ini, karena orang itu atau karena Allah? Saya pergi ke toilet di Cengkareng. Saya pergi toilet, saya ambil duit, saya lipat kecil, maksudnya nanti pas mau keluar, mau saya salamkan ke cleaning service. Waktu saya masuk, dia tak kenal karena saya pakai topi, pakai masker, dia tak kenal. Pas masuk itu dia tak kenal. Pas saya keluar, pas saya menyalamkannya itu, kenal dia. Dari mana dia kenal? Pas menyalamkan itu kenal, saya tahu dia kenal itu, dia bilang Ustaz, kata dia. Waktu saya masuk itu dia cuek aja, dia tak. Pas keluar tuh, dia Ustaz. Pas keluar tuh baru dalam hati saya, alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah yang salamkan tadi duitnya agak besar sedikit. Coba kalau yang ku salamkan tuh 5.000 perak. Kalau yang saya salamkan 5.000 perak, dia kenal sama saya. Apa kata dia? Masa Ustaz itu ngasih 5.000. Saya bersyukurnya untung yang ku salamkan tadi agak besar sedikit, sehingga jadi sebetulnya saya beramal itu karena Allah atau karena dia? Karena dia kan? Karena dia. Karena saya bersyukurnya untung ku salamkan tadi besar. Pada saat dia tak kenal saya beramal karena Allah. Pada saat saya tahu bahwa dia tahu saya, pada saat itu berubah. Itu loh hati-hati. Maka saya menjenguk orang mati selalu subuh. Kalau dapat saya kabar ada orang meninggal, asal habis sholat subuh, saya jenguk. Karena kalau saya menjenguk subuh, saya menjenguk itu karena Allah. Tapi kalau sudah menjenguk siang, itu mulailah ramailah jamaah. Akhirnya saya tak lagi mengambil pelajaran dari kematian, asik bergambar. Masa orang mati kita bergambar, kan tak etis gitu. Jadi kalau ada orang meninggal, saya selalu datang subuh atau malam jam-jam 2 saat tak ada orang, mengambil pelajaran dari kematian. Kalau tidak, kita sibuk dengan itu sehingga lupa substansi kematian. Tak mengambil pelajaran dari kematian, sibuk dengan orang. Baru saya paham, patutlah pejabat itu sering nengok orang mati tapi tidak ingat mati. Karena dia tidak fokus dengan orang mati itu, dia sibuk dengan orang. Begitulah kita dirusak hati kita itu oleh manusia. Tapi jangan gara-gara ini kita tak mau jumpa sama manusia. Kita tak mau lagi jumpa sama manusia, Pak Ustaz, sama jin aja. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan kata yang sulit. Hadis pertama tadi dijelaskannya kata yang sulit, ramda. Hadis yang kedua ini dijelaskannya kata yang sulit, al-manihat. Manihah artinya ayyu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha. Seseorang memberikan kambingnya tapi bukan dagingnya, hanya untuk diminum susunya. Summa yaruddaha ilaihi, setelah itu kambingnya balikkan lagi. Tradisi itu belum pernah saya melakukannya di Indonesia, dan belum pernah ada orang mengasih kambing. Kalau ngasih kendaraan pernah. Ustaz, ini mobil saya parkir di dekat rumah Ustaz. Ustaz mau pergi berdakwah, pakailah. Jadi tidak ngasih mobil untuk pakai aja. Maka waktu sedang dipakai itu pede kita kan pakai mobil. Oh, tengok orang banyak yang sakit jantung. Dia tak tahu itu pinjaman. Ini mobil saya Ustaz,
saya parkir tempat Ustaz untuk ceramah, pakailah. Jadi saya ambil balik. Sama macam ini kambing saya, minumlah air susunya, tapi nanti saya ambil balik. Itu model begitu tuh biasa. Makanya tuh kalau rasa sakit hati nengok ke darah, tanya dulu ini punya kamu. Jadi kalaupun kita matinya itu tak terlalu menyakitkan kali. Ini udahlah sakit hati, tak pula punya dia, akan sakit kali itu. Dan mati ketahuan, mati sakit jantung mendadak gara-gara nengok mobil orang. Rupanya mobil itu pun kredit pula, baru bayar DP aja. Telah mati suul khotimah. Hadis yang ke-23, nomor 139, nomor bab 23. An Adi bin Hatim, nama sahabat Nabi-nya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Allah, dia berkata, sami'tu nabiyya, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Ada kurma bagi sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka muncullah pepatah orang Melayu, sikit tanda terkenang. Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Sikit tanda terkenang, tanda teringat. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun sebelah kurma. Bisyiqqi tamrah, tamar kurma. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, 3 hadis yang kita kaji subuh ini. Wa fi riwayatin menunjukkan Imam Nawawi tahu beberapa riwayat. Riwayat Bukhari begini, wa fi riwayatin. Itu metode dia itu. Jadi antum kalau fakultas usuluddin jurusan hadis belum dapat judul, metode Imam Nawawi dalam penulisan Riyadhus Shalihin. 1. Menuliskan satu hadis dengan menyebutkan riwayat lain. 2. Menjelaskan kata-kata yang susah dipahami. Contoh, manihah, rombong. 3. Menyebutkan rawi terkadang nama lengkapnya. Metode Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qala, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin, setiap kamu nanti, illa sayukallimuhu rabbuhu, akan bicara dengan Allah. Setiap kita ini nanti akan bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, antara dia dengan Allah tak ada tarjuman. Tarjuman translator, penterjemah. Antara kita dengan Allah tak pakai penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yaraha illa ma qaddama. Ditengoknya sebelah kanan tak ada apa-apa kecuali hanya amal. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Tengok sebelah kiri tak ada apa-apa kecuali amal. Anak tak ada, bini tak ada, kawan tak ada, ayah tak ada, mak tak ada. Yang ada hanya amal. Wa yanzuru baina yadayhi, ditengok ke depan, fala yanzuru illa, yang ditengok ke depan nar, neraka. Tilqa'a wajhihi, pas di depan matanya, di hadapan wajahnya api neraka. Fattaqun nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah kurma. Faman lam yajid, sebelah kurma pun tak ada, bagaimana cara kita selamat dari api neraka? Fabi kalimatin thayyibah,
thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Kalau tak sanggup mengasih duit, cakap baik. Kalau tak sanggup mengasih makan, cakap baik. Sudahlah tak mengasih, cakap tak baik. Apa lagi yang bisa kita bawa menghadap Allah SWT? Kalau saya tak sanggup mengasih, paling tidak jangan cakap tak baik. Ketuknya kaca, Pak, belum makan Pak. Kalau sanggup kasihnya. Nah ini untuk makan. Kalau tak sanggup jangan. Buka kaca, ada kerja lain. Udah tak mengasih, ngamuk-ngamuk. Faman lam yajid, kalau siapa yang tak sanggup, fabi kalimatin thayyibah, paling tidak dengan cakap yang baik. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, maaf, khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adha, hujan. Alhamdulillah. Jangan pikirkan helm terlentang. Rahmat. Panas terik sudah semalam, minta ampun panas. Turunkan Allah hujan. Alhamdulillah. Cuaca sedang tak menentu, seperti suasana hati kita saat ini. Fabi kalimatin thayyibah, cakap yang baik-baik. 99 perbuatan baik kita, mengasih baju, mengasih sepatu, mengasih celana, mengasih peci, mengasih. Sekali cakap kita tak baik, satu cakap tak baik, itulah yang diingat orang. Begitulah hebatnya cakap. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Nah, jadi masalah cakap nih, hati-hati. Cakap ini lidah, cakap ini bibir, cakap ini dari kepala. Otak memerintahkan lidah, otak memerintahkan mulut, tapi yang disuruh hati-hati. Tak ada bibir-bibir. Tak ada kata orang, kita yang ngomong lidah-lidah ya. Tapi selalu disebut hati-hati. Kenapa? Karena yang dari lidah itu sampainya ke hati. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Kalau udah hati kita sakit, sampai mati kita tak mau menengok mukanya. Saya kalau udah sakit hati saya, mau muntah saya nengok muka orang. Sakit hati. Nah, jadi kita jaga hati, kita jaga mulut kita supaya jangan sampai sakit hati orang sama kita. Jadi kalau dalam ceramah tak bisa, kita gas aja. Kalau ceramah kita mikirkan orang sakit hati, tak jadi ceramah. Cerita masalah khamar, takut dia mabuk sakit hati. Cerita masalah zina, takut PSK sakit hati. Cerita masalah korupsi, takut pejabat sakit hati. Akhirnya cerita masalah mati lah. Dan orang mati tak sakit hati. Itu maka Ustaz banyak cerita mati. Kalau saya gas saja itu semua. Karena niat kita bukan mau menyakiti hati orang, mau menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, la yakhafuna fillah laumata laim. Tak usah takut caci maki sumpah serapah orang. Kita sampaikan aja. Jadi kalau sanggup buat baik, buat baik. Tak sanggup buat baik, cakap baik. Tak sanggup juga cakap baik, senyum baik. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Likulli sulama minkum shadaqah. Tulang-tulang sendiri shadaqah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Terima kasih setiap kita pengajian. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdal zikri mu'alafan aku. La ilah, 100 kali. Kita kalau memimpin zikir 100 kali. Yang kita pikirkan, zikir kita itu, jangan kita pikirkan orang di belakang. Nanti menjadi imam, pulang nanti ke kampung minta orang jadi imam.
Antum walaupun balik ke kampung, fakultas pertanian, fakultas sains teknologi, orang tak mau tahu. Yang penting dia tahu antum mahasiswa. Tak bisa suruhnya maju ya dek, mohon maaf pak, saya jurusan Al-Baqarah. Tak bisa, antum maju aja ke depan. Pas berzikir itu tak usah antum pikirkan orang di belakang, antum zikir aja. La ilah, antum pikirkan antum dengan Allah. Banyak orang ini jadi imam, yang dipikirkannya kira-kira orang ini udah muak belum ya. Itu kebanyakan orang zikir cuma 15 berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana zikir 15 kan? Biasakan orang berzikir 100. Biasa kalau zikir 100. Kalau sendirian kas 1000. Kalau orang ramai 100. Jangan pas orang ramai 100, pas sendiri 10. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui susunan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Ada orientalis, oriental timur, orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Mau menyusun Quran berdasarkan kronologis turunnya. Dicobanya, gagal, tak bisa. Jadi kalau Quran kronologis turunnya, susunannya tidak. Al-Fatihah dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi pulang diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu kemudian turun lagi wahyu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Habis itu kemudian Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Jabal Abi Qubais ini ada orang mau menyerang Makkah, kalian percaya? Kami percaya, kata orang Makkah. Seandainya ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Kata Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, silakan kau turun ayat. Tabbat syada abi lahabil. Jadi mau disusunnya Quran menurut kronologis turunnya. Orientalis ini kan macam-macam pikirannya. Mau disusunnya Quran versi kronologis, gagal. Jadi kalau antum mau nyoba, boleh coba, tapi saya yakin gagal juga. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui susunan Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Baca Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi, baca Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, baca kitab-kitab tafsir. Tapi kalau mau disusun secara kronologis turun, tak bisa. Apakah ada buku yang membahasnya Pak Ustaz untuk mengetahui nilai sejarahnya? Baca kitab tafsir. Dalam tafsir itu makna mufradat, al-munasabah, keserasian, keselarasan antara ayat dengan ayat sebelumnya, antara surat dengan surat, qiraatnya, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca fatabayyanu, yang satu dibaca fatasabbatu, balaghah, na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu, ma'ani bayannya. Lalu kemudian di situ dilihat juga keindahan sastra bahasa Arabnya. Lalu kemudian di situ ada makna aspek akidahnya. Ada di dalamnya aspek fikihnya, hukum halal haram makruh mubah sunat makannya. Di dalamnya juga dikaji tentang sosiologi antropologinya. Tafsir yang paling besar, tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, semeter panjang. Namanya Mafatih Al-Ghaib, karena besar disebut tafsir Al-Kabir. Tapi bahasanya bahasa klasik 700 tahun yang lalu. Susah. Kalau tafsir yang modern, yang simple, tafsir ditulis Al-Munir, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhairi. Nah, itu sistematis. Antum baca tafsir Al-Munir. Saya
mau bertanya bagaimana jika ada teman non-muslim numpang makan di rumah kita. Ada kawan kita tak Islam, makan dia di rumah kita. Pakai peralatan makan kita, dipakainya sendok kita, dipakainya piring kita. Apakah dia balik kita pecahkan piring ini? Sendok ini kita buang. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing yang menjilat, menjulurkan air liurnya ke tempat air minum kamu, fa'ahriquhu, maka tumpahkan. Setelah itu disamak tempat air itu, jana itu disamak itu maksudnya siram 7 air, satunya dengan air tanah. Masukkan tanah, lihat ke dalam tanah, masukkan gocang, siramkan ke dalam mangkuk tadi. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air mutlak, air suci mensucikan. Itu pada binatang, anjing, babi. Adapun kepada orang non muslim, kalau dia datang bertamu ke rumah kita, bekas makannya itu tidak najis. Kalau kita bersalaman sama dia bukan disama. Jadi kalau kita punya kawan, ya tetap biasa aja, dicuci macam biasa. Pakai deterjen Pak Ustaz, itu serahlah. Bagaimana seharusnya jika kita dikasih makanan oleh kawan kita? Saya dulu bertetangga sama tak Islam. Selalu dia ngasih makanan, kasihnya makanan, tapi makanan yang berbungkus, makanan kue kaleng, minuman botol, minuman kaleng. Dan dia tahu, kita udah saling tahu. Dia tahu bahwa saya tak akan makan makanan yang dimasak, karena udah saling mengerti, udah saling paham. Dia kasih makanan, dia kasih kue kaleng, dia kasih makanan. Saya makan. Nabi dikirimi oleh Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Raja Alexandria, Paus. Karena kepausan Mesir tidak ikut Paus di Vatikan, mereka punya Paus sendiri. Waktu Nabi mengirim surat Nabi itu dibawa oleh sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dibaca oleh Paus, dikirimnya hadiah kepada Nabi. Di antara yang dikirimnya adalah asal banha, asal madu. Banha satu tempat di Mesir produsen madu. Diminum Nabi, habis. Makanya kalau ada antum dikasih minuman kaleng sama kawan antum, takut antum minum, kasih ke saya. Biar saya habiskan. Umumnya di beberapa daerah yang satu suku beda agama itu sudah saling paham. Acara nikah anak biasanya dibuatkan 2 tenda. Ini tenda Islam, ini tenda tak Islam. Di Sumatera Utara tidak pernah ada perang antara Islam Batak dengan Batak Kristen. Bacaan itu sejarah dari dulu. Tak pernah. Kenapa? Karena suku, orang bersuku kuat. Tak pernah orang Batak Islam sama Batak Kristen perang. Karena kekuatan ikatan suku, ikatan marga. Jadi kalau menikah mereka, dia udah punya tenda, itu tenda Islam, itu tenda, dia datang. Dan kita pun kalau datang tak pula kita barakallah, tidak pula barakallah. Ya, selamat menempuh hidup baru, sukses selalu. Pas acara makan, tenda kita lah, pula kita ke situ. Ada tuh tenda catering orang Islam, piringnya memang orang Islam, yang itu makan. Yang pula gelakah pula ke situ. Nah, tak pula situ panggil sini kita, aku kuahnya aja sikit.
Dari beberapa daerah itu seperti di daerah Sulawesi Utara, daerah Ambon, di Sumatera Utara, itu sudah saling tahu. Sudah semacam perjanjian tak tertulis. Kalau kirim makanan, makanan bungkus. Dah biasa. Kita di Riau, karena kita mayoritas, kita kurang merasakan itu. Tapi kalau di tempat yang kita minoritas atau 50-50, 50-50, nah itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah. Saya selalu kepikiran dengan almarhumah mak saya setiap mau tidur, sehingga saya selalu bersedih, bahkan sampai larut malam tak bisa tidur. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Asal ingat baca Al-Fatihah, asal ingat. Begitu antum ingat, putus ingatan itu, langsung baca Al-Fatihah. Untuk almarhum ayah, almarhumah, baca Al-Fatihah. Habis itu kalau panjang waktu baca Yasin. Baca Yasin. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tahlil 100 la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil 100 kepada almarhum. Beli ikan nasi bungkus, bawakan ke panti asuhan, hadiahkan untuk almarhumah. Belikan air sekotak, antarkan ke masjid hari Jumat, hadiahkan untuk almarhumah. Jadi kalau ada orang menganggap nanti hati ini akan sembuh dengan berjalannya waktu, itu orang yang ngomong gitu tuh belum mati maknya. Kalau ada orang ngomong gitu, nanti dengan berjalannya waktu, nah, mak kau masih hidup, masih, gak usah kau cakap. Kalau mati mak kau. Tidak ada berjalannya waktu hati kita menjadi baik. Nanti dia akan hilang kalau kita mati baru hilang. Kalau itu mati baru dia hilang. Selama kita masih hidup tak akan hilang-hilang itu. Tetaplah dia. Yang bisa menghilangkannya hanya perbuatan baik. Baca Quran, zikir, sedekah, kasih air, sumur bor, pembebasan tanah. Saya masih mahasiswa Pak Ustaz, tak ada duit. Baca Quran. Baca Quran pun saya tak bisa Pak Ustaz. Tahlil la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil yang kubaca di 1000 kali untuk almarhumah. Nah, itu bisa. Lain daripada itu bukan kuasa kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kematian adalah obat dari segala penyakit. Penyakit sombong, penyakit angkuh, apa obatnya? Mati. Sudah mati, selesai penyakit. Kerinduan, mati. Antum yang rindu dengan almarhumah, sabar, nanti mati hilang. Tidak ada obat lain. Jatuh cinta tak jadi nikah, mati. Kematian adalah tempat beristirahatan bagi para pencinta, bagi para orang-orang yang berkasih sayang. Makanya sahabat Nabi itu mereka cepat ingin supaya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya, saya sudah berumur 78 tahun. Saya pelupa. Bagaimana doa supaya tak lupa? Jadi kalau sudah kita berumur, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangi kejadiannya. Dulu kejadian kita awal tak kuat berdiri, maka begitu juga nanti kalau udah tua tak kuat berdiri. Bercakap tak lancar kalau udah tua begitu. Gitu juga dengan ingatan ini.
Ingatan ini begitu. Saya umur 46 tahun. Tak sama macam baru pulang dulu umur 31. Banyak hal yang saya tak ingat. Maka selalu saya catat itu. Di note itu saya catat. Hari ini apa yang mesti saya lakukan. Jam ini siapa yang datang. Detail jam itu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nanti apa. Kalau tidak lupa saya. Jadi itu memang udah tak tertolong lagi. Ingat aja anak sama bini udah alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita udah umur 78 ingat. Adapun tentang masalah sembahyang sholat kadang lupa rakaat berapa, maka ayatnya yang panjang. Iftitah Fatihah ayat kulhu inna ataina wal asri ruku sujud. Karena kena penyakit namanya demensia. Demensia itu ingatan yang tak ada yang lebih parah lagi, amnesia. Nauzubillah. Adapun amalan untuk menguatkan diantaranya adalah banyak berzikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, sholawat zikir. Tapi afdhalul zikri la ilaha. Banyak orang antara sholawat dengan la ilaha illallah. Allahumma sholli. Kadang orang kalau lupa, jangan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena sholawat mengingatkan. Allahumma sholli ala sayyidina. Banyak berselawat atau la ilaha illallah. Bagaimana solusi anak suka main judi online? Sudah terlalu parah sampai orang tua terutang. Laporkan ke polisi. Anak yang main judi online, anak yang menjual harta orang tua, anak yang pakai sabu narkoba, jangan panggilkan ustadz menceramahinya. Jangan lagi dinasehati, laporkan ke polisi, masukkan ke penjara. Tak ada obat lain. Kejam kali Ustaz Somad ini. Jadi saya ceramah di salah satu masjid. Habis ceramah itu diundang makan. Habis acara makan disuruhlah saya mendoakan, menasehati. Saya bilang ini tak bisa pakai doa, tak mampu saya pakai doa. Jadi gimana Pak Ustaz? Masukkan ke penjara. Mau marah dia sama saya. Saya kasih nomor Pak Didik BNN. Bulan depan saya datang lagi. Saya tengok senyum. Oh, gimana anaknya? Alhamdulillah Pak Ustaz, udah masuk. Rupanya dia berpikir lama dia pikir. Bulan berikutnya sehat anak tuh. Pulang dari Bandung. Sehat. Bulan berikutnya nikah gendong anak. Dengarkan cakap saya. Saya orangnya tak pandai basa-basi. Singkap daun nampak buah. Kalau tangkap saya tangkap saya. Kalau tak berani kalian melaporkannya, kasih ke saya alamatnya biar aku laporkan. Tak ada nasihat. Dulu di sini ada yang ngirim surat mengaku Imam Mahdi. Perempuan dinikahi oleh laki-laki mengaku Imam Mahdi. Saya laporkan, tangkap di perbatasan Aceh Sumatera Utara. Tangkap. Saya pesan ke Pak Polisi itu, saya mau minta izinkan saya masuk ke Polda, mau saya tinju muka Imam Mahdi. Izinkan saya masuk Pak Polisi, mau bijak-bijak muka Imam Mahdi. Jangan Pak Ustaz, nanti kalau ketahuan rame nanti. Kita matikan lampu Pak, tak bisa. CCTV nampak Ustaz. Oh diizinkan kemarin tuh, matikan lampu. Ada sepatu bot saya pakai. Bijak Imam Mahdi itu. Paling tidak kan pasti tanya malaikat, pernah kau jumpa Imam Mahdi? Pernah, aku bijak-bijak. Tadi kasih polisi. Apa hukum menjual
makruh berarti menjual rokok sama dengan menjual kerupuk jengkol. Yang simpang Panam kan ada jual kerupuk jengkol. Itu sama dengan rokok. Kalau berpendapat rokok itu makruh. Tapi kalau antum mengambil pendapat ulama yang merokok haram, berarti menjual rokok sama dengan menjual khamar, menjual babi. Antum mesti konsisten. Kalau makruh, kalau haram. Ini kadang ada orang nih pas ditanya apa hukum rokok haram, pas dikasih makruh. Itu namanya inkonsistensi. Konsisten itu artinya kalau haram, kalau makruh. Nah, jangan misli. Ini tentang hukum agama. Adapun hukum cukai di Indonesia, orang yang membawa bawang putih, membawa barang dari luar negeri, tidak didaftarkannya, maka dia menjadi penjahat pajak. Saya dipanggil ke kantor pajak, periksa pajak. Ustaz, banyak duit. Saya bilang, tak ada duit. Ini duit di YouTube. Tak ada duit itu masuk ke rekening saya. Semua di YouTube habis masuk ke yayasan untuk beli beras, untuk sekolah, gaji guru. Seperak ada tadi. Tapi ini mesti dia potong pajak, ambil lah. Bukan duit saya. Kalian mau potong berapa persen, kalian potong. Bukan duit saya. Jadi petugas pajak akan mengambil. Bayarlah pajak sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Apa hukumnya kalau kita sudah daftar haji, tapi uang pendaftaran tersebut ditarik lagi karena usaha yang dijalankan sudah bangkrut? Ibadah haji ini ibadah yang wajib tapi bersyarat. Manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Orang yang tak mampu tak wajib haji. Orang tak mampu tak wajib haji. Dan mampu itu ada limit waktunya. Bulan ini mampu, bulan depan belum tentu mampu. Bangkrut. Maka duit itu dipakai untuk usaha, untuk dimasukkan duit 50 juta ke bank. Masukkan. Bulan depan tak ada yang bisa untuk dimakan pun tak ada. Diambil duit untuk makan. Dan hajinya macam mana Pak Ustaz? Ya tak bisa berangkat haji, tapi saya mau berangkat juga. Nah inilah orang yang tak konsisten. Jadi memang susah kita kalau jumpa sama orang tak konsisten. Ibadah itu bukan cuma haji. Puasa sunat juga ibadah. Zikir juga ibadah. Baca Quran juga ibadah. Sholat juga ibadah. Jangan membatasi ibadah hanya pada satu ibadah. Bukan satu-satunya ibadah itu haji. Niat, tawaf, sa'i. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. 6 rukun haji. Asal tercapai 6 selesai haji. Rupanya kalau tak haji kita tak masuk surga. Bukan syarat masuk surga itu haji. Banyak orang tak haji masuk surga. Banyak juga haji masuk neraka. Jadi bagaimana cara berpikir kita ini jangan kita batasi sempit. Cuma nih kalau tak haji kan bisa haji alhamdulillah. Tak bisa haji ya nggak apa-apa. Tapi yang punya duit banyak tak mau berangkat haji itu bermasalah. Man wajada sa'atan, siapa yang punya duit banyak, falam yahuj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sekarang skor 50 juta ONH biasa, 30 tahun baru berangkat. 2023 skor 2053 baru berangkat. Jadi kalau saya skor sekarang umur 46, berarti umur 76 mau berangkat. Diazankan orang. Kenapa kau azankan aku?
jenazah ini Pak Ustaz. Jadi jangan membatasi amal hanya pada satu. Stres kita kalau membatasi amal. Pintu surga, ada yang masuk surga dari babus sholah, ada yang masuk surga dari babur rayyan karena puasa, ada yang masuk surga dari babus sedekah, ada yang masuk surga dari babul jihad, ada yang masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan marah. Ibadah itu ada yang mengeluarkan suara baca Quran, mengeluarkan tenaga sholat, mengeluarkan duit infak zakat sedekah. Ada yang ibadah tidak mengeluarkan apa-apa, hanya menahan marah. Begitulah sayangnya Allah. Haji keluar tenaga, bawa sa'i, keringat melontar jumlah, keluar duit, tiket pesawat, hotel, makan. Ada ibadah yang tak mengeluarkan apa-apa. Apa dia? Menahan amarah. Jangan membatasi ibadah pada satu ibadah. Haji, kalau tak haji nanti ada duit berangkat haji, tak ada duit tak berangkat haji, sholako dan lain sebagainya. Jangan kita beribadah hanya karena mau dipanggil haji. Sukarno Pak Ustaz, kawan-kawan seangkatan dah haji semua. Berarti kita ibadah bukan karena ilmu, bukan karena Allah. Itulah susahnya kalau orang tidak punya pendirian. Mampu berangkat haji, tak mampu tak usah berangkat haji. Iya Pak Ustaz, tapi belum ada gambar di Ka'bah lagi. Itu di Bangkinang ada Ka'bah. Ada di depan Masjid Islamic Center. Foto situ. Jadi kalau kita mengaji menjadi lapang pikiran kita, tak sempit, tak jumut, tak macam katak dalam tubuh. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi lapang, teruskan. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi tenang, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya membuat kita sempit, suka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, berpindahlah ke lain guru. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada hadis 137. Kalau dihitung dari awal, kalau hadis bab, hadis yang ke 21. An Abil Munzir, panggilan dia Abul Munzir, nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi dari zaman sahabat Nabi itu sudah ada dikenal namanya spesialisasi. Ubay bin Ka'ab ini spesialisasinya Al-Quran. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, itu spesialisasinya hadis. Walaupun mereka pakar juga Al-Quran, tapi lebih fokus pada bidang hadis. Ubay bin Ka'ab spesialisasinya Al-Quran. Makanya waktu meninggal Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang ada di kepala sahabat itu tak ada dalam bentuk tertulis di kertas 30 juz 114 surat. Dia hanya ada dalam kepala manusia. Maka kalau orangnya meninggal, hilanglah Al-Quran. Memang ada tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Maka disusunlah satu tim untuk menyusun supaya dituliskan Al-Quran. Maka yang menjadi panitianya adalah Ubay bin Ka'ab. Sekretaris penerjemah penulis Nabi Zaid bin Sabit. Ini Ubay bin Ka'ab. Waktu sholat tarawih, sekelompok di sana, sekelompok sana, sekelompok. Umar bin Khattab satukan. Sholat tarawih disatukan, diangkat satu imam.
imam yang diangkat Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab. Ini dia sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan hadis kita subuh. Qala, dia berkata, kana rajulun, ada seorang rajulun, laki-laki, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi min. La a'lamu, aku tak tahu. Kata Ubay, aku tak tahu. Rajulan, ada orang lain, ab'ada minhu minal masjid. Ab'ada minal masjid minhu. Tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada orang ini. Ada seorang laki-laki, tak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada dia. Maksudnya di antara semua jamaah, dialah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatan. Tapi walaupun begitu, dia tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Ada seorang sahabat Nabi, rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, tapi tak pernah tinggal sholat berjamaah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, atau qultu, saya katakan kepadanya, law ishtaraita himaran, andai engkau membeli seekor himar. Himar keledai, lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Andailah engkau membeli keledai, tarkabuhu, yang bisa kau tunggang, fi zalma, waktu gelap, sembahyang subuh, sembahyang isya gelap,